500.000 sampai 1,5 juta rupiah. Padahal Mimi kok suka. Kenapa mahal? Karena buahnya eksotis dan langka banget di Jepang. Pepaya juga banyak di sini. Bukan cuma buahnya aja yang dimakan, bijinya jadi obat kolesterol. Terus daunnya nih bisa dimasak, dilalap juga enak nih. Coba nih. Ya emang, tapi ada kok orang yang suka. Kamu suka? Kalau gua suka, nggak bakal gua kasih ke lu. Lucky Mountain Locust Plague adalah wabah belalang terparah sepanjang sejarah pada tahun 1874 sampai 1875 di Amerika. Diperkirakan ada sekitar 12,5 triliun belalang yang menyebar ke seluruh negara dan mereka makan apa saja yang mereka lihat. Harusnya dimakan juga dong. Di Indonesia banyak banget belalang yang dimakan. Rasanya enak kayak udang. Belalang 12 triliun. Gua semua tuh toplesin 50-50. Satu toplesnya lu jual 50.000, bisa kaya lu. Di abad ke-9, zaman dinasti Tang, orang Cina coba bikin lamuan keabadian loh, tapi talak jadi. Malah jadi bubuk mesiu yang kalau dibakar itu nyala. Dari sini kita bikin kembang api petasan mercon. Negara yang pertama yang buat. Hebat kan? Hebat, diledek-ledekin dong. Di Indonesia ya cek, kita makan tuh petasan kembang api mercon, bakso mercon, ceker mercon, tongseng mercon. Negara yang terkenal karena keju, Italia, Belanda. Yang benar itu adalah Prancis. Pasti salah kan, pasti salah nebak kan. karena kita punya lebih dari 1.000 jenis keju. Kita ada sih keju khas Indonesia, namanya Dangke, dari Sulawesi Selatan. Itu kejunya kayak tahu, terus rasanya gurih-gurih gitu. Teksturnya tuh kenyal-kenyal, agak keras, nggak lembek. Sering pakai emot ini ketika cetan. Ini patung Moai dari Pulau Pasca, Chile. Ada lebih 900 patung Moai di pulau ini. Peninggalan zaman megalitikum tetap terjaga di sini. Alah, dipajang doang. Nih di Indonesia tetap kita pakai peninggalan megalitikum. Apa tuh? Ulekan. Indonesia pasti nggak punya kanguru kan? Di sini kanguru populasinya sampai 50 juta lebih. Padahal manusia yang ada di Australia cuma 26 juta lebih. Kanguru mah juga ada di Indonesia. Kanguru pohon asalnya dari Papua, ukurannya lebih kecil dari kanguru kalian. Di Indonesia juga ada kanguru. Kok ada semua sih? Terus apa dong yang Indonesia yang nggak punya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ah, lu mah malas banget. Ah, udah ngomong kayak gitu. Anak-anak nakal akan kita musnahkan. Di Finlandia juga ada loh sekolah khusus anak-anak nakal yang biasa kita sebut family center gitu. Di Inggris, Amerika, Jerman, Prancis, negara-negara maju yang lainnya tuh juga ada sekolah semacam ini. Di Indonesia ada sih, baru-baru ini dibikin kayak gitu, tapi kan melanggar HAM. Kalau ada anak-anak yang nakal terus orang tuanya nggak mau ngurusin, habis itu generasi kita rusak. Siapa yang mau tanggung jawab? Lucu. Alright, tau nggak Freddie Mercury itu penganut Zoroastrianisme, penyembah api. Zoroastrianisme itu agama tertua di dunia dari Iran. Menyembah api di sini bukan secara harfiah ya, tapi dihormati sebagai simbol suci kehadiran Tuhan. Ini nyembah api. Kok nggak balesin gua sih? Ntar mati strek apinya. Iya, ntar dibales kok. Di Kepulauan Fiji, kami punya air mineral yang paling terkenal di dunia. Airnya berasal dari lapisan batu vulkanik tua yang melindungi air dari polusi. Air ini menjadi produk ekspor terbesar Kepulauan Fiji. Murni. Alah, percuma terkenal kalau nggak bisa bikin sembuh semua penyakit. Nih, baru paten. Air apakah ini? Air doa. Jatuh. Keinjek. Ambil makanan itu. Orang udah jatuh di lantai. Ambil. Udah keinjek juga. Demi dewa, ambil makanan itu kalau tidak. Makan. Bekas keinjek ini. Makan. Iya. Bagus.
Jangan membuang-buang makanan, sekalipun makanan itu ada di lantai. Semua itu adalah berkah. Di kuil-kuil di India, kami sering makan di lantai. Makanannya disajikan langsung di lantai tanpa piring dan kami memakannya. Nama tradisi ini adalah langar dalam kepercayaan Sikh dan prasadam dalam Hindu. Hal ini mengajarkan kesetaraan, kerendahan hati dan suci. Makanan di kuil-kuil ini juga gratis. Jadi kami sangat menikmati makanan ini. Makanannya diinjak habis itu dimakan gitu. Apa maksudmu? Ya tadi kan makanan gua jatuh keinjak habis itu dimakan. Nah, di situ gini juga. Tentu tidak diinjak. Lah, terus kok makanan gua keinjak lu suruh makan? Oh, aku hanya menikmati kebodohanmu saja. Orang bikin gedung ini berapa tahun loh? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Walau di China kita bikin gedung macam ini mah cuma dalam 1 malam loh bisa. Perusahaan Block Group di Changsha bangun gedung 10 lantai cuma dalam waktu 28 jam 45 menit saja loh pada tahun 2021. Bangunan ini dibuat dengan modul prefabrikasi. Jadi tinggal susun. Jadi seperti main Lego saja loh. Satu gedung doang udah bangga. Di Indonesia cek kita bikin candi 1000 cuma 1 malam. Bilangin sama bosnya kalau mau lebih cepat pakai kuli Jawa makanya. Di India kita punya kitab sastra yang dianggap suci karena isi ceritanya yang sangat memukau. Menceritakan tentang kehidupan drama seorang pangeran dan inkarnasi dari Dewa Wisnu yang ingin menyelamatkan istrinya Sita dari Raja Raksasa Rawana. Nama kitab ini adalah Ramayana. Kalau Ramayana tempat gua beli sembako di Indonesia. Di negara Haiti kami punya agama voodoo dan tentu saja ini boneka voodoo bisa menyerang seseorang dari kejauhan. Bisa dibelokkan kayak gini sakit kepalanya, bisa dibelokin kayak gini patah tangannya. Udah sama kayak santet kan intinya kayak di Indonesia. Nih gua juga bisa nih, rasain nih ilmu gua. Muntah aku. Keluar duit. Aku kaya. Salah mantra nih kayaknya. Bagi gua dong. Nih, ogah. Iya, Eropa sekarang jadi yang paling miskin. Pajaknya tinggi, rakyatnya dipajakin, kriminalitasnya tinggi. Emang paling bener negara Indonesia yang paling maju. Hede, percaya yang begituan. Dilihat dari setannya aja, negara lu tuh udah kalah level. Maksudnya gimana? Kemajuan suatu negara itu bisa cuma dilihat dari jenis setannya. Coba sebutin, setan yang paling terkenal di Indonesia tuh apa? Kuntilanak. Daster udah berantakan tinggal di atas pohon cekikikan kurang kerjaan. Di Eropa setannya kaya tinggal di kastil pakai jas pakai jubah Dracula. Genderuwo mah hitam gede sempakan doang. Di Eropa ada Mephistopheles raja iblis wawasannya luas baju rapi pinter. Kaya wawasan luas. Nah, kita ada tuh setan yang kayak gitu. Wah, kebetulan. Tuh. Itu kan manusia. Itu oknum pejabat kita. Bentar lagi jadi setan tuh, tunggu aja. Hai ladies, ikut bapak yuk. Nanti bapak beliin iPhone 16 Pro Max. Ayo. Setan, kalau ngomong tuh dipikir-pikir lagi. Emang gue cewek kan setan kan? Macam lu kurang ajar. Hidup di Jakarta, tinggal di apartemen mewah, udah pasti kaya raya. Nggak kayak lu, tinggal di kampung. Loh, kan enakan tinggal di kampung daripada di kota. Tinggal di Trentino, Italia. Kita diberi bantuan sampai 1,7 miliar rupiah oleh pemerintah untuk renovasi rumah atau beli properti di sana. Di kota Sumpek, mending tinggal di sini. Dikasih duit lagi. Banyak banget. Tapi di kampung nggak ada kan iPhone 16 Pro Max. Mewah nih, mewah. iPhone mewah di Indonesia. Ini baru tahu. Biasanya anak kasih iPhone ke tetangga-tetangganya waktu lebaran. Mewah itu tuh Ferrari, Bugatti, Pagani. Gitu doang bangga. Gua nih kemana-mana juga pakai Alphard. Oh, Alphard mewah ya di Indonesia. Iyalah, cuma orang kaya yang pakai Alphard. Soalnya di Jepang biasa aja. Biasa digunain untuk antar jemput klien atau tamu hotel. Kalau kayak di Jepang biasanya pakai Lexus, BMW, Mercedes-Benz. Tapi kamu pakai Alphard, berarti pakai supir dong. Enggak lah, gua sendiri yang pakai. Loh, kok pakai Alphard nyetir sendiri? Lah kenapa? Kalau hanya pakai Alphard, mestinya pakai supir dong. Apa sih? Nggak paham gua. Bro, tolong
Malah habis baterai lagi. Minta tolongin apaan sih? Gua dibacok ini. Kok bisa kena bacok sih? Iya ada kartel. Lu saya banget. Udah biasa kok di sini di Venezuela kayak gini. Soalnya Venezuela itu negara dengan tingkat kriminalitas yang paling tinggi di dunia. Nomor 1, nomor 2-nya Papua Nugini, nomor 3-nya Haiti. Kalau Indonesia nomor berapa? Nomor 20. Iya, 20. Kenapa ngomongin peringkat sih? Gua udah panik juga. Aduh. Iya ya. Ya udah, cepet panggil ambulan. Aku udah gak kuat ini. Oh iya. Passwordnya apa nih? Hah? Password HP lu. Ya pakai HP lu lah. HP gua habis baterai. Enggak lihat tadi apa? Apa passwordnya? Buat apa? Ya buat panggil ambulan lah. Ambulan buat siapa? Ya buat lu. Aduh. Gua nggak apa-apa kok. Angkat tangan semuanya. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Main English or Spanish apa ya? Rampok gila. Ampun bang, aduh. Ini ambil aja bang, duitnya ambil aja bang. Jangan apa-apain saya tapi ya. Lu pikir gua mau ngerampok apa? Ya mirip. Jangan kurang ajar ya. Di sini gua mau nyari kerja. Ada lowongan nggak? Hah? Lu tunggu ya bang. Kalau ngerampok, duit ngerampoknya bakal cepet habis. Kalau kerja, gua dapet tiap bulan nih duit bisa hidup tenang. Ya tapi nggak usah gini juga loh bang. Bikin takut orang-orang ini. Ini juga gua kepaksa. Di Sudan itu sejak 2023 banyak konflik bersenjata. Jadi lahan pertanian itu banyak yang rusak. Padahal di sini kita tuh ya bertani penghasilannya. Jadi banyak pengangguran di sini. Nyari kerja di sini susah. Nomor 1 loh Sudan, negara paling banyak penganggurannya. Nomor 2 Afrika Selatan, nomor 3 Palestina. Itu pun negara perang. Untung Indonesia nomor 59. Banyak percaya. Nomor 1 jangan-jangan Indonesia. Kan banyak penganggurannya di sana. Masa terlibat aksi saling dorong. Iya sih. Nah, terus abang mau kerja nih, mau di bagian apa nih? Nah, mau jadi manajer. Mau nanya dong. Apa? Kok sampai sekarang di India masih ada sistem kasta sih? Benar-benar mengherankan. Orang Indonesia ini bertanya tentang kasta. Ya justru gue yang heran. Zaman sekarang masih aja pakai kasta. Lagian kan India itu juga asal muasal agama Buddha juga. Itu nggak pakai kasta. Kok nggak masuk agama Buddha aja? Dia untuk bertanya seperti ini. Demi dewa, apa urusanmu menanyakan hal ini tentang budaya kami? Kerjaan. Tanya aja. Tidak usah mencampuri urusan budaya kami. Wah, sistem kasta itu dari 1500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Jauh sebelum lahirnya Buddha di 500 sebelum Masehi. Jadi budaya kasta itu sudah mengakar. Kalau gua jadi orang kasta bawah di India nih, udah gua acak-acak nih. Apaan zaman sekarang masih ada kasta? Tidak akan ada yang bisa melawan. Karena di India, orang kasta bawah menganggap kasta itu bukan sebagai diskriminasi, tapi sebagai tanggung jawab spiritual, di mana setiap orang memainkan perannya di dunia. Udah males bergaul sama lu, dikit-dikit melotot. Aku lebih tidak ingin berteman denganmu, orang kasta bawah.